Bab 41. Nadila terduduk di tepi ranjang. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Dadanya sesak. Pikirannya dipenuhi satu hal. Bersalah. Ia menggenggam kedua tangannya erat. Aku cuma jadi beban, bisiknya lirih. Semua yang ia dengar tadi terus berputar di kepalanya. Tentang ayahnya, tentang pengkhianatan itu, dan tentang Raven yang tetap diam, menanggung semuanya sendirian. Meski ayahnya sudah melakukan kejahatan, dia tetap tak bertindak. Ini pasti karena dirinya. Air matanya semakin deras. Kalau terus begini, aku cuma akan jadi jalan untuk menyakiti dia. Perlahan, Nadila berdiri. Langkahnya goyah. Ia tidak tahu harus kemana, tapi satu yang ia tahu, ia tidak ingin terus berada di posisi ini. Menjadi seseorang yang tanpa sadar menyakiti pria yang justru melindunginya. Namun, baru saja ia melangkah, tangan Raven menarik pergelangannya. Cepat, kuat. Nadila terkejut. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat ke pangkuan Raven. Mas, kalimatnya terhenti, karena detik berikutnya, Raven sudah menahan wajahnya dan mencium bibirnya. Dalam, tegas, seolah ingin menghentikan semua pikiran Nadila sekaligus. Mata Nadila membesar sesaat, terkejut. Namun, tidak ada penolakan, tidak ada dorongan, tidak ada keinginan untuk menjauh. Justru, ia perlahan memejamkan matanya, membiarkan dirinya larut dalam hangat yang selama ini ia rindukan, dalam pelukan yang membuatnya merasa tidak sendirian. Dan hari itu, mereka tidak lagi berbicara, tidak lagi menjelaskan, tidak lagi mempertanyakan. Semua digantikan oleh kedekatan yang perlahan menghapus jarak di antara mereka. Waktu terasa berjalan lebih lambat, hingga akhirnya keduanya terbaring kelelahan. Suasana kini menjadi sunyi, namun bukan sunyi yang menyakitkan. Raven memeluk Nadila dari belakang. Tangannya menyelip di pinggang Nadila, menahannya seolah tak ingin ia pergi. Perlahan, ia membelai rambut Nadila. Nadila, suaranya rendah. Nadila tidak menjawab, namun ia mendengarkan. Mulai sekarang, jangan pikirkan apapun selain aku. Kalimat itu sederhana, namun terasa begitu kuat. Masalah ayahmu, itu hal kecil bagiku. Dia mungkin akan terus mencoba mengambil keuntungan, tapi itu bukan urusanmu. Nadila menutup matanya. Air matanya kembali mengalir, kali ini tanpa suara. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin meminta maaf lagi. Namun, Raven kembali mencium bibirnya. Singkat, seolah menegur. Aku bilang, jangan pikirkan hal itu lagi. Kalimatnya terdengar setengah mengancam, setengah memanjakan. Kalau kamu mulai lagi, aku akan menciummu lagi. Nadila langsung menggeleng cepat. Wajahnya memerah. Tidak, tidak. Raven tersenyum tipis. Bagus. Ia kembali memeluknya lebih erat. Yang harus kamu lakukan sekarang cuma satu, jadilah istriku yang patuh, dan pikirkan apa yang membuatmu bahagia. Suasana menjadi hening, hangat, namun belum sempat Nadila benar-benar tenggelam dalam perasaan itu. Raven kembali mendekat, tatapannya berubah, lebih dalam, lebih intens, dan sekarang, satu hal lagi yang aku inginkan. Nadila menatapnya, sedikit bingung. Apa? Raven tidak menjawab dengan kata. Ia hanya menarik selimut, dan menarik Nadila kembali ke dalam pelukannya. Mas, kita baru saja. Kalimat Nadila terhenti, karena pria itu sudah kembali membungkamnya dengan cara yang sama. Dan sore itu, sekali lagi, mereka tenggelam dalam kedekatan yang tidak ingin mereka hentikan. Beberapa jam kemudian, kamar kembali hening, lampu redup. Nadila sudah tertidur lelah di pelukan Raven. Namun, Raven belum tidur. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Pikirannya tidak setenang ekspresinya. Perlahan, ia menoleh ke arah Nadila, menatap wajah wanita itu, lembut, rapuh, dan tanpa sadar. Ia mengusap pipi Nadila pelan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bisiknya hampir tak terdengar. Namun, detik berikutnya, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Raven mengernyit. Ia meraihnya perlahan, agar tidak membangunkan Nadila. Satu pesan masuk, dari nomor yang ia dikenal. Raven membuka pesan itu, dan dalam sekejap, tatapannya berubah gelap. Isi pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat darahnya mendidih.
Kalau kamu tidak ingin aku selalu mengganggu istrimu, sebaiknya kamu tinggalkan dia dan terima aku. Raven mengepalkan ponselnya. Rahangnya mengeras, matanya menyipit tajam. Berani sekali mengancamku, gumamnya dingin. Wanda, sepertinya aku terlalu lunak padamu. Ia menoleh ke arah Nadila yang masih tertidur, lalu kembali menatap layar ponselnya. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Bukan hanya tentang bisnis, bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang kebahagiaan Nadila yang kini jadi prioritasnya. Raven berdiri perlahan, melangkah ke balkon. Angin malam menyapu wajahnya, namun tidak mampu meredakan kemarahan yang mulai membara. Wanda, kalau kamu berani menyentuh Nadila, aku tidak akan segan lagi. Dan saat ia kembali menatap layar ponselnya, pesan kedua masuk. Kali ini lebih mengejutkan karena berisi sebuah foto Nadila saat belanja di supermarket. Foto itu diambil dengan jarak sangat dekat, terlalu dekat. Tatapan Raven menggelap lebih dalam dari sebelumnya, dan satu pertanyaan muncul di benaknya. Siapa yang mendukung dan membantu Wanda berbuat berseberani ini? Raven mengenal Wanda dengan baik. Dia biasanya tidak seberani itu. Kali ini aku harus bertindak. Tiba-tiba handphonenya berdering, bersambung.